Bab 31 Penahanan dan Intersepsi. Bertekad untuk mengambil keputusan, setelah Tan Yun meletakkan gadis di rok putih, dia membuka dua rumah gua di samping satu sama lain di puncak dengan pedang. Setelah menjebak gadis dalam rok putih, Tan Yun tersenyum bebas dan berkata, "Kamu istirahat dulu, aku memanggilmu ketika kamu pergi. Dan aku di sebelah, panggil aku sesuatu." "Terima kasih." Gadis rok putih itu tampak bersyukur. "Sama-sama." Ketika Tan Yun hendak berbalik dan pergi, gadis berbaju putih itu menghentikan Tan Yun dan berbisik, "Aku ingin tahu nama dermawanmu." "Tan Yun," kata Tan Yun. "Saudara muda Tan, saya akan mengingat anugerah penyelamat hidup saya. Jangan khawatir, Anda akan diberi imbalan di masa depan," kata gadis rok putih itu. Tan Yunjian mengangkat alisnya sedikit, tampak tidak senang. "Pada saat itu, jika saya tidak dapat menyelamatkan diri dari kematian, saya akan merasa sedikit sedih. Adapun laporan yang murah hati, saya akan menghindarinya. Beristirahatlah lebih awal di malam hari." Petik 2. Setelah itu, Tan Yun berbalik meninggalkan gua dan berhenti di puncak, mengingat adegan Mumeng dan Mumeng di gua di lembah. Ada sedikit rindu di mata bintangnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah lama tidak melihatnya, mengapa aku sedikit merindukannya?" Tan Yun tinggal sebentar, lalu menggelengkan kepalanya, melangkah ke guanya, dan mulai duduk bersila, menjalankan Hongmeng Condensing Qijue, dengan panik melahap aura langit dan bumi, dan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada awal Yinsi, 2 jam sebelum Chenxi, Tan Yun yang energi keluar dari gua gadis rok putih dan berkata, "Kakak, kita harus berangkat." "Oke." Gadis rok putih menahan rasa sakit di seluruh dan berjalan keluar dari gua. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun mengambil gadis berbaju putih itu dan mulai berlari di puncak salju. "Saudara muda Tan, mengapa kamu tidak menanyakan namaku?" bisik gadis rok putih itu. "Aku menyelamatkan hidupmu, dan kamu tidak melaporkan keluargamu. Apakah kamu ingin aku bertanya?" Tan Yun berkata dengan tenang. "Saudara muda Tan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Alasan saya tidak mengatakannya adalah karena saya pikir Anda mengenal saya." "Oh, saya mengerti." Tan Yun menjawab dengan santai, dan kemudian tidak lagi. Gadis dengan rok putih tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyimpulkan bahwa Tan Yun pasti murid baru, jadi dia tidak mengenal dirinya sendiri. 1 jam kemudian, ketika susunan teleportasi kurang dari 30 mil jauhnya, Tan Yun berhenti, dan melihat sekeliling area bersalju di sekitarnya dengan waspada. "Saudara muda Tan, ada apa?" Gadis dengan rok putih bertanya dengan bingung. "Kurasa ada musuhku dalam susunan teleportasi. Jika kamu bersamaku sekarang, aku khawatir jika aku bukan lawan mereka, kamu akan menderita." Tan Yun berkata, "Masih ada jarak dari susunan teleportasi di sini. 26 miles, bisakah kamu kembali sendiri? Kekuatan saya telah pulih 10% dalam 2 hari terakhir, dan saya harus bisa kembali." Gadis rok putih itu menjawab, "Oke, jangan lewatkan waktu ini, dan sampai jumpa secara kebetulan." Tan Yun menurunkannya dan berkata dengan kepalan tangan, "Yah, kalau begitu kamu harus berhati-hati." Gadis dengan rok putih berkata, melihat sosok belakang yang melayang di salju, meletakkan tangannya di bibirnya, dan berteriak, "Tan Yun, kamu ingat, namaku Zhong Wu Xiao." Melihat Tan Yun tidak segera menjawab, dia bertanya-tanya apakah Tan Yun mendengarnya. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang, dan berkata, "Nama yang bagus." Tidak lama kemudian, Tan Yun menghilang di salju yang berterbangan di langit. Setelah beberapa saat ragu-ragu di mata indah Zhong Wu Xiao, dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan mengikuti Tan Yun jauh di belakang. Pada saat ini, Tan Yun telah melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, saat dikurung di area seluas 11 mil, sambil berjalan menuju barisan teleportasi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia telah menemukan bahwa Zhong Wu Xiao berada 2 mil di belakangnya, mengikutinya. 3/4 kemudian, Tan Yun kurang dari 5 mil jauhnya dari susunan teleportasi. Memindai melalui indera spiritualnya, dia tidak menemukan. 3/4 kemudian, Tan Yun kurang dari 5 mil jauhnya dari susunan teleportasi. Memindai melalui indera spiritualnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah itu merepotkan, atau apakah musuh bersembunyi di salju? Tan Yun mengangkat alisnya dan terus berjalan menuju formasi teleportasi. Seperti yang kita semua tahu,
kesadaran spiritual seorang beku di alam kelahiran spiritual adalah seperti sepasang matanya yang kedua. Selain melihat hal-hal yang tidak terhalang, mereka tidak dapat mendeteksi apapun yang disembunyikan. Jika Anda ingin merasakan aura musuh sambil bersembunyi melalui indera spiritual, biksu hanya dapat dipromosikan dari kondisi janin spiritual ke kondisi jiwa janin. Pada saat yang sama, 33 orang termasuk Yetian dan Huliseng terbaring dalam penyergapan di lapangan salju 30 kaki jauhnya di sebelah timur formasi teleportasi. Huliseng melihat melalui celah di salju, melihat sosok yang datang dari jauh dengan penuh semangat, dan merendahkan suaranya, "Saudara Ye, itu Tan Yun." Hari anjing ini akhirnya muncul. Semua orang mendengar itu, kecuali Yetian, masing-masing tampaknya telah dipukuli dengan darah ayam, dan mereka berbisik, "Kakak Ye, berurusan dengan rahim spiritual 7 lapis, Anda tidak perlu melakukannya, pergi saja, itu kepada kami." Dia adalah tahap ke-8, bukan tahap ke-7. Yetian berkata dengan lembut, dan menatap Huliseng di sampingnya, bertanya, "Apakah kamu yakin dia membunuh Wei Qi dengan kekuatan embrio roh tahap ke-7? Ya, kakak senior Ye, yang lebih muda berani menggunakan kepala mereka untuk menjamin bahwa mereka tidak akan pernah berpaling. Setelah Hu Hansheng selesai berbicara, dia berkata, "Saudara Ye, bahkan jika Anda seorang jenius, jika Anda ingin dipromosikan ke alam ke-8, tercepat dalam 3 bulan, anak ini benar-benar melakukannya setelah 25 hari, dan dia harus memilikinya, menemukan peluang besar di lembah sengit bersalju." "Yah, itu sangat mungkin." Yetian memperingatkan, agar tidak tercengang, "Tunggu dia mendekat dan dengarkan perintahku sebelum melakukannya." "Ya, Saudara Ye." Setelah semua orang setuju, Yetian dengan serius berkata, "Kami diperintahkan untuk membunuh Tan Yun sebelum kami bersembunyi di sini. 16 orang dari Han Sanren adalah Murong-kun, mengapa mereka juga bersembunyi di sini?" 2 saat kemudian, ketika Tan Yun masih 300 kaki jauhnya dari formasi teleportasi, dia berhenti, dengan tajam merasakan lusinan aura pembunuh yang datang dari depan. "Keluarlah!" Sekelompok tikus berkembang biak dengan kepala dan ekor tersembunyi. Ekspresi Tan Yun tenggelam, dan berkata dengan tajam, "Bum bum." Wow, salju membengkak dan pecah, 16 sosok bergegas keluar dari salju dengan pedang mereka, dan bayangan melintas, mengelilingi Tan Yun. "Tan Yun, sialan kamu bisa membuat saudara-saudara kita menunggu begitu keras." Han Sanren, alam kelahiran spiritual tingkat 9, menatap Tan Yun dengan tajam dengan mata besar. 15 murid lainnya dari lapisan ke-8 alam kelahiran spiritual tertawa tanpa henti, dan sangat bersemangat. Selama mereka menangkap Tan Yun hidup-hidup dan memberikannya kepada Murong-kun, hadiah untuk diri mereka sendiri dan orang lain tidak akan pernah kurang. "Kurcaci kecil, katakan sesuatu dengan cepat, lepaskan kentutmu, jangan menghalangi kakek." Tan Yun mengetahui bahwa hanya Han Sanren yang berada di tahap ke-9 dari alam kelahiran spiritual, dan diejek. Hal yang paling Han Sanren tidak tahan adalah bahwa orang lain memanggilnya kurcaci kecil, dia berkata dengan marah, "Wah, jangan berpikir bahwa kamu dipromosikan ke tingkat 8, dan kamu berani lancang di depanku. Jika bukan karena kakak senior Murong, biarkan kami menangkapmu hidup-hidup, aku akan membunuhmu sekarang. Beri kamu 2 pilihan. Pertama, beritahu aku 3 kali, kakek, dan aku akan menangkapnya. Kedua, aku tidak keberatan menghapusmu dan meninggalkanmu dengan kehidupan anjing lain, menyerahkannya kepada kakak senior Murong untuk dibuang. Kamu memilih." Mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi dingin. Jika bukan karena kekuatan fisiknya sendiri dia tidak jatuh ke kematiannya, dia berpura-pura mati dan lolos dari pengejaran Murong-kun, jika tidak, sekarang mayatnya sudah menjadi seteguk dari monster lembah. "Pilih ibumu." Mata Tan Yun muram, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. "Keluhan antara Murong-kun dan aku tidak ingin menyakiti terlalu banyak orang, tapi sekarang sepertinya aku tidak ingin menyakitimu lagi." Petik 2. Bab 32 semuanya ditinggalkan. Hahaha. Han Sanren melirik Tan Yun dan mendengus, "Oh, aku takut mati." "Tan Yun, kamu pikir kamu siapa? Sudah kubilang, kamu semut di mataku." Pada saat ini, 15 murid lainnya yang mengepung Tan Yun tidak bisa menahan tawa keras dan mencibir pada Tan Yun. "Oke, langsung ke intinya." Han Sanren menatap Tan Yun dengan sengit, dan memerintahkan kepada semua orang, "Karena dia tidak ingin pergi bersama kami, tolong ganggu saudara-saudaranya dan patahkan paha belakang."
Bawa dia kembali untuk bertemu dengan kakak senior Murong. Juga, semua orang tidak harus bertarung, tidak peduli siapa yang menangkapnya, semua orang akan mendapatkan hadiah di depan kakak senior Murong. Semua orang tertawa, ini saudara Han. Huff, aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tapi aku berani melawan kakak senior Murong. Dua dari murid itu ganas dan berubah menjadi dua bayangan dengan pedang panjang mereka, dan berlari menuju Tan Yun. Tan Yun bergerak dan menghilang seketika. Kecuali Han Sanren yang mampu menangkap sosok Tan Yun, murid-murid lain dari lapisan ke-8 alam inkarnasi tidak bisa melihat gerakan Tan Yun sama sekali. Kaca, kaca. Tiba-tiba, hampir dua Tan Yun muncul di depan dua murid yang mengayunkan pedang mereka untuk membunuh. Segera, dada dan tulang rusuk mereka patah, dan mereka terbang mundur puluhan meter dengan kecepatan 2 kali lipat sejak darah disemprotkan. Jatuh di salju. Kemudian, ketika bayangan Tan Yun tumpang tindih, dia kembali ke tempat semula. Jangan takut, biarkan dia sia-sia bersama. Han Sanren memerintahkan, menyapu 13 murid lainnya. Dengarkan kakak Han, ayo pergi bersama, jangan percaya itu bukan lawannya. Hentikan dia, ayo pergi bersama. Di tengah keributan 13 murid, mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun, semua kekuatan spiritual mereka memancar keluar, membawa 13 lampu pedang yang cemerlang, dan mencekik ke arah Tan Yun di tengah. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Rasa dingin tercium dari sudut mulut Tan Yun, saat alam semesta berkilau, memegang pedang panjang prajurit roh tingkat tinggi, dia menghilang di tempat lagi. Hai, pompa engah-engah. Dalam tatapan bergejolak Han Sanren, dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa Tan Yun membawa serangkaian lampu pedang biasa, yang berkedip di samping 13 orang. Setiap kali berkedip, ada 4 semburan darah yang menembak. Setelah bernapas, ke-13 murid itu jatuh ke tanah satu demi satu, berguling dan meratap. Tanganku, tidak, kakiku. Saudara Han, selamatkan kami. Dengan teriakan serak semua orang bergema di telinganya, Han Sanren melihatnya, dan tiba-tiba ketakutan. Dia menemukan bahwa tendon dan paha belakang dari 13 orang dipotong oleh Tan Yun dalam sekejap mata. Dia bertanya pada dirinya sendiri, meskipun dia bisa menjadi musuh 13, dia pasti tidak bisa hanya mengatur waktu untuk menghancurkan mereka semua seperti Tan Yun. Saudaraku, kamu menunggu di sini, aku akan menemukan seseorang. Han Sanren meninggalkan sebuah kalimat dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menuju formasi teleportasi yang berjarak 100 meter. Tiba-tiba, sosok di salju melintas 3 kali berturut-turut, dan Tan Yun muncul di depan Han Sanren dan meninju Han Sanren yang masih shock. Wah, jangan terlalu gila. Aku tidak percaya kamu di atasku selain kecepatan. Han Sanren ketakutan, badai spiritual yang mempesona di telapak tangan kanannya, tiba-tiba diluncurkan. Ledakan. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, badai spiritual di telapak tangan Han Sanren langsung padam seperti api unggun yang genting. Retakan tulang yang jelas terdengar jauh. Segera, telapak tangan kanan Han Sanren meledak dan jari-jarinya terbang bersama, bengkak. Lengan itu terlempar ke udara seperti bola meriam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya lapisan ke-8 dari alam kelahiran spiritual, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jeritan menjerit dan menjerit seperti hantu menangis dan melolong serigala. Wow, sebelum Han Sanren jatuh ke tanah, Tan Yun berkedip 2 kali di salju sebelum muncul di sisi kiri Han Sanren dan memukul dadanya dengan kepalan tangan. Memanggil, Han Sanren membalik tangan kirinya, mengangkat busur hitam pekat dan merah tua, dan memotongnya ke arah Tan Yun dengan tangan kanannya. Belati beracun. Pupil mata Tan Yun menyusut, tinju kanannya memutar cakarnya, dan setelah menghindari belati yang terpotong seperti kilat, 5 jarinya yang kuat meraih pergelangan tangan kiri Han Sanren. Bum-bum. Tan Yun, biarkan aku pergi dengan cepat, kalau tidak, kakak senior Murong pasti akan membunuhmu. Sakit. Suara benturan yang tumpul bercampur dengan permohonan dan jeritan Han Sanren, tetapi Tan Yun mengepalkan pergelangan tangan Han Sanren dengan tangan kanannya, dan setelah dia membangunkannya lagi dan lagi, dia membantingnya ke tanah lagi dan lagi. Setelah beberapa kali, lubang yang dalam tertinggal di tanah. Han Sanren, yang diangkat oleh Tan Yun, sudah tidak bisa dikenali dan meratap. Retakan. Tan Yun meremas pergelangan tangan Han Sanren tanpa ekspresi, Han Sanren berteriak lemah, dan jatuh dengan lembut ke tanah,
gumpalan darah merah menyembur ke salju dari kedua tangannya yang terputus, terutama yang lumpuh. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Han Sanren menatap Tan Yun dengan ngeri, memohon. Kamu tidak tega membunuhku, tentu saja aku tidak akan melanggar aturan untuk membunuhmu. Tan Yun berjongkok di tanah dengan mata muram, mengambil belati yang jatuh di tanah dengan tangan kirinya, dan dengan lembut menamparkan pipi Han Sanren. Han Sanren memandangi belati itu dan mengeluarkan suara histeris panik, Tan Yun. Kakek Tan, lepaskan aku. Belati itu sangat beracun, jika kau menyakitiku. Han Sanren tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir bahwa dia ingin menyerang Tan Yun dengan belati sekarang, jadi dia tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa begitu dia melanjutkan, dia akan membuat Tan Yun semakin marah. Tan Yun meludahi wajah Han Sanren dan berkata dengan dingin, katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Tan Yun, maafkan aku, oh. Han Sanren sepertinya memikirkan apa yang terjadi. Setelah ditusuk belati, dan sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Hehe, karena kamu tidak mengatakannya, maka aku akan membantumu. Wajah Tan Yun menjadi lebih muram saat dia berbicara. Jika saya tidak salah, belati Anda dilapisi dengan pembuluh darah yang rusak dan racun tulang, dan yang terluka baru saja terluka. Tidak ada kelainan pada saat itu, tetapi setelah setengah hari, meridian seluruh tubuh akan rusak, menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa bergerak. Racun ini bahkan lebih ganas. Setelah yang terluka tidak bisa bergerak, mereka akan menderita rasa sakit dari erosi beracun dan pembusukan tulang, dan akhirnya mati dalam siksaan hidup yang lebih baik daripada kematian. Han Sanren mendengar bahwa Tan Yun secara akurat menyatakan bahwa setelah proses kematian beracun, matanya berangsur-angsur memudar dan dia mulai berdoa untuk kematian. Tan Yun, jangan sakiti aku mohon bunuh aku, ingin menderita siksaan semacam itu, tolong bunuh aku. Untuk membunuhmu seekor anjing, aku akan menanggung kejahatan pembunuhan membunuh keluarga yang sama. Apakah menurutmu aku akan membunuhmu? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, kamu, binatang buas dengan pikiran jahat, harus mati karena racunmu sendiri, di bawah. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memasukkan belati ke kaki kiri Han Sanren dan menusuk hamstringnya. Bab 33, mereka yang menghalangi saya mati. Tan Yun akan membunuh 16 Han Sanren di tempat. Jangan, tentu saja tidak. Menurut aturan klan, mereka yang ingin menyakiti orang lain bisa terluka, mereka yang ingin membunuh dapat dibunuh. Semua konsekuensi akan ditanggung oleh mereka yang memilih masalah. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Han Sanren terus mengaum, aku, Han Sanren, akan menunggumu di neraka. Kalau begitu tunggu saja. Tan Yun berdiri dengan acuh tak acuh, dan mengamati 15 murid lainnya dari rahim spiritual lapisan ke-8. Saya katakan, kecuali ada aturan dan peraturan, tidak ada dari Anda yang ingin hidup hari ini. Anda membawa saya beritahu Murong Kun, jika Anda ingin membunuh Lao Su, maka dia akan memiliki kesadaran untuk dibunuh. Gulungan. Mendengar itu, Han Sanren dan 16 orang lainnya bergerak menuju formasi teleportasi di salju, merangkak perlahan, menyeret noda darah panjang di salju. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, dan ketika dia berpindah-pindah di antara 16 orang untuk memimpin formasi teleportasi, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar, Tan Yun, kamu adalah metode yang bagus. Tidak buruk, tahap ke-8 telah menyebabkan situasi pemotongan 16, sungguh ini luar biasa, hahaha. Hah, Tan Yun mengerutkan kening. Pikiran di benakmu berjalan cepat. Memikirkan siapa orang itu. Keluarga Liu di kota Mochizuki dihancurkan oleh dirinya sendiri. Meskipun sudah lebih dari 3 bulan, kota Mochizuki masih jauh dari Huang Fusengsong. Menurut perhitungan waktu, bahkan jika kerabat Liu Boyi ingin pergi ke Huang Fusengsong, keluarga Liu akan menghilang. Koci Liu Rulong, sekarang ini juga harus di jalan. Tan Yun menyimpulkan bahwa orang itu bukanlah Liu Rulong. Mungkinkah Wang Futong, atau Ling Hu Changkong? Pada titik ini, Tan Yun mendekati musuh. Boom. Ketika salju jatuh dan salju beterbangan, 33 orang muda melompat keluar, di antaranya 32 murid dari lapisan ke-9 alam kelahiran spiritual. Sosok mereka berkedip sangat cepat, dan Tan Yun disegel dalam kedap udara. Dengan erat, di tengah kerumunan yang mengelilingi Tan Yun, 2 murid dengan hormat menghindar ke kedua sisi, dan segera, Ye Tian, sosok kekar, muncul di depan Tan Yun sambil tersenyum.
Kesempurnaan besar embrio roh. Tan Yun berkata dengan dingin, apakah kamu Ling Hu Changkong? Huff, kamu tidak menaruh emas di wajahmu. Bagaimana saudara Ling Hu bisa mengambil inisiatif untuk berurusan denganmu? Ye Tian mencibir pada Tan Yun, mencemooh. Ye Tian, yang berada di peringkat 98 di daftar Qianlong, memang memiliki modal yang membanggakan. Tan Yun mendengar bahwa pihak lain bukanlah Ling Hu Changkong, bagian atas daftar Qianlong. Tiba-tiba, dia merasa lebih percaya diri. Apa yang kamu inginkan? Tes Gading, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Ye Tian dingin, dan tidak ada keraguan. Kamu tahu bahwa Wei Qi adalah orangnya Brother Ling Hu, jadi kamu masih berani membunuh. Hanya ada satu jalan di depanmu, dan itu adalah kematian. Tan Yun, apakah kamu menyelamatkan dirimu dari rasa sakit daging dan darah, atau kamu ingin kami yang melakukannya? Ketika Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia tampak tenang, tetapi sebenarnya dia siap untuk pertempuran yang menentukan. Nyawa Tan Yunku ada di sini. Kamu bisa menerimanya jika kamu memiliki kemampuan. Tan Yunsing menembakkan dua warna kejam di matanya, dengan tegas mengatakan, saya tidak ingin membunuh, jadi saya menyarankan Anda untuk mengendalikan waktu. Ketika cincin Tan Yun Qiankun bersinar, dan ruang di depannya sedikit beriak, pedang panjang prajurit roh tingkat tinggi muncul entah dari mana dari tangan kanannya. Mereka yang menentangku mati. Tan Yun mengayunkan pedang panjangnya dengan tiba-tiba, penuh dengan aura pembunuh. Hahaha, cukup arogan. Tapi aku tahu kapan kamu bisa sombong. Ye Tian mencemooh Tan Yun, dan kemudian melirik 32 orang, suaranya menjadi agak dingin, bunuh aku. Membunuh. 32 orang meledak dengan kekuatan spiritual, memegang pedang panjang, berubah menjadi bayangan kabur, dan mengepung dan membunuh Tan Yun. Ledakan. Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kakinya, menyebabkan salju pecah dan tubuhnya naik ke langit. Desir-desir. 3 murid mengarahkan jari kaki mereka ke tanah, dan bayangannya seperti 3 naga naik ke udara, mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun yang tingginya 15 kaki di langit. Mata Dewa Hongmeng. Saat Tan Yun berhenti tinggi di langit, pupil matanya yang dalam memancarkan cahaya merah misterius, dan tatapan menakjubkan itu mengenai mata 3 orang yang telah terbunuh. Seketika mata mereka bertiga tumpul, dan saat hendak jatuh ke langit, tubuh Tan Yun tiba-tiba jatuh, dan saat pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, dia membawa tirai pedang tajam dan menyelimuti ketiganya, mereka. Pompa engah-engah. Darah mengalir, daging dan darah beterbangan, dan mereka bertiga berubah menjadi potongan-potongan mayat di tirai pedang. Wow! Ditaburkan di salju di bawah. Hah! Ye Tian membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Karena Tan Yun menghadapnya di langit, dia tidak melihat pupil darah Tan Yun yang haus darah dan dalam saat ini. Kamu bukan lawannya, semua mundur, aku akan menghadapinya. Saat Ye Tian berteriak, Tan Yun, yang menyapu tinggi di langit, langsung saling memandang dengan 29 orang yang tersisa, bibirnya menggeliat, beri aku bersama ayo, bunuh dia. Iya, 29 orang yang membunuh Tan Yun, dengan ekspresi kusam dan mata kusam, berbalik dengan cepat, memegang pedang mereka ke arah Ye Tian dengan aura pembunuh. Apakah kamu gila? Aku Ye Tian, bukan Tan Yun. Ye Tian terus mengayunkan pedangnya untuk memblokir dan mundur selama pengepungan. Setelah Tan Yun mendarat, rambutnya bergerak tanpa angin, seperti dewa pembunuh tanpa jejak emosi. Sepasang murid darah menatap Ye Tian yang terkepung, dengan suara seperti iblis yang terus menghantui jiwa 29 orang. Jauh di lubuk hati, bunuh dia dan hancurkan dia menjadi berkeping-keping. 29 orang bergema dan meraung, bunuh. Membunuh. Membunuh. Hancurkan dia menjadi berkeping-keping. 29 orang segera menggunakan ilmu pedang mereka sendiri. Tiba-tiba, cahaya pedang 10 zang yang berwarna-warni menerangi fajar dan menelan Ye Tian yang kalah dengan aura yang kuat. Alasan mengapa Ye Tian mundur dengan mantap adalah karena dia hanya bisa bertahan tetapi tidak menyerang, karena 29 orang yang menembak dirinya sendiri adalah orang-orang yang setia padanya di hari kerja. Tanpa upaya terakhir, saya tidak boleh membunuh mereka. Kenapa mereka mengkhianatiku? Ketika Ye Tian bingung, Yu Guang menatap mata haus darah Tan Yun tidak jauh. Saat dia dan Tan Yun saling berhadapan, sedikit pusing muncul di benaknya dan dia kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun telah mempraktikkan semacam teknik murid yang menarik dan waras,
mengubah mantan bawahannya menjadi mayat berjalan, dan mematuhi perintahnya untuk menembak dirinya sendiri. Pompa. Pada saat Ye Tian sedikit mengembara, sinar pedang mengenai lehernya. Tubuhnya melesat ke belakang dan menghindar. Sebuah tanda darah dangkal terpotong di lehernya, hampir membunuhnya dengan pedang. Saya sangat marah. Ye Tian memandang Tan Yun dengan senyum marah, lain-lain, kamu berhasil membuatku marah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu mengendalikan mereka? Hahaha, kamu delusi. Hari ini, aku, Ye Tian, pasti akan menggagalkanmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ye Tian menembak ke belakang dan berhenti di depan rumah gua dengan susunan teleportasi. Segera, dia merobek langit yang redup dengan raungan keras, tubuh Long Wuba. Ekspresi Tan Yun mengembun, saat tubuh Ye Tian berubah selanjutnya, dia terkejut. Bab 34, Melawan Ye Tian. Tapi melihat jubah putih tubuh bagian atas Ye Tian terbuka, itu berubah menjadi helai kain menari. Retak, ada suara tulang yang remuk di tubuh Ye Tian, dan segera setelah itu, otot-otot tubuh bagian atasnya meledak, dan seluruh tubuh bagian atas menjadi tebal 3 kali. Otot tebal berbentuk naga di lengannya dengan cepat melingkari lengannya, dan tubuhnya melonjak hingga 3 meter. Pada saat ini, Ye Tian seperti monster humanoid, berdiri di luar susunan teleportasi, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak seperti hantu. Tubuh dominasi naga Wu adalah salah satu teknik tingkat permata dari alam kelahiran spiritual. Teknik ini dibagi menjadi 12 level. Dari tubuh bagian atas dan lengan Ye Tian yang sangat mirip dengan Panlong, Anda dapat melihat bahwa ia memiliki teknik ini. Berkultivasi ke tingkat ke-9. Begitu dia melakukan Dragonize pada kaki, dan kepalanya, dia akan mencapai level ke-12 dari teknik ini. Pada saat itu, peringkatnya di daftar Qianlong akan naik dari setidaknya 98 ke 50 teratas dalam satu gerakan, nama. Karena kamu sudah kehilangan akal sehat, maka jangan salahkan aku karena kejam. Suara serak dan acuh tak acuh datang dari mulut Ye Tian. Di bawah daging yang kuat, dia memasuki kawanan dengan tangan kosong seperti serigala, dengan kejam membunuh 29 orang. Meskipun tubuhnya telah melonjak 3 meter, gerakannya tidak rumit, tetapi sebaliknya, kecepatannya 30% lebih baik dari sebelumnya. Hai, Ye Tian seperti kera besar, berjalan cepat seperti angin, dan dengan cepat melintasi cahaya pedang seperti badai, mengayunkan 29 pukulan dalam getaran luar angkasa. Kaca-kaca, retakan tulang yang renyah terdengar hampir pada saat yang bersamaan, dan setiap pukulan dari kekuatannya yang tak terbatas mengenai tubuh 29 orang. Bum-bum, tiba-tiba, daging dan darah dari 29 orang meledak, membentuk pusaran darah di antara kepingan salju yang berkibar. Potongan daging cincang berdarah dan tulang patah keluar dari pusaran air dan jatuh ke salju, bercak merah bernoda. Salju, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan hanya butuh 3 napas waktu dari penggunaan tubuh prajurit naga oleh Ye Tian hingga membunuh 29 orang. Sangat kuat, Tan Yun menatap Ye Tian, yang bermandikan hujan darah, dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun, giliranmu sekarang. Bersiaplah untuk mati. Ye Tian meraung seperti guntur di langit. Ledakan. Bumi bergetar seperti air, Ye Tian Cao Tan Yun berlari beberapa langkah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, seluruh tubuhnya menyapu langit rendah seperti meteorit besar, melambaikan kepalan tangan seukuran cakram, dengan keras menuju Tan Yun. Di hadapan Ye Tian, yang sangat mampu dan meningkat pesat, Tan Yun, yang sekarang sangat meningkat kekuatannya, tidak hanya tidak takut, tetapi sebaliknya, matanya penuh dengan semangat juang yang gila. Kerja bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Suara pantang menyerah bergema di sekitar puluhan mil, mengguncang salju di cabang dan daun hutan di belakang Tan Yun, gemerisik dan jatuh. Tan Yun mengerahkan 90% dari kekuatannya, tidak mundur tetapi maju, seperti pedang tajam yang terhunus, dia bergegas menuju Ye Tian seperti pedang tajam dengan tangan kanannya mengenai bumi. Ledakan. Kedua tinju itu saling memukul dengan sentuhan yang menghancurkan, dan kekuatan yang sombong membanjiri lengan kanan Tan Yun dari muka tinjunya. Menusuk. Setelah Tan Yun terkejut dan terbang 30 kaki, kakinya jatuh di salju dan tergelincir beberapa kaki sebelum dia berdiri teguh. Segera, sinar darah meluap dari sudut mulutnya dan sepukul 2018. Dikit terluka. Di sisi lain, Ye Tian,
Tubuh Gundam yang seperti monster, di bawah pukulan Tan Yun, seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Setelah diledakkan sejauh 20 kaki, itu jatuh ke salju. Selama smash, Ye Tian melakukan tendangan voli. Setelah telapak tangan kanan menopang tanah, bumi tidak bisa menahan kekuatan telapak tangannya. Tiba-tiba, tanah dengan radius 20 kaki dari telapak tangan kanannya sebagai pusatnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Nak, kamu mengejutkan Ye Mou. Dengan kekuatanmu, kamu bisa bertarung melawan pembudidaya Sok Chen biasa. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka dalam 1 abad, tetapi sayang sekali kamu bertemu denganku, Ye Tian. Kamu harus mati hari ini. Hehehehe, membunuh seorang jenius sepertimu benar-benar mengasyikkan. Ye Tian, yang menopang tanah hanya dengan 1 tangan, tiba-tiba menendang tanah dengan kaki kanannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melilit, dan dia bergegas menuju Tan Yun dengan lebih kuat. Kecepatannya sangat cepat. Membunuh. Tan Yun tidak memiliki kata-kata tambahan, kata, bunuh keluar dari mulutnya seperti binatang buas. Dia menghabiskan 10% dari kekuatannya dan dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual dari kolam spiritual ke lengan kanannya. Seluruh lengan kanan bersinar dengan cahaya kemasan redup, dan di langit yang redup, busur indah terbentuk seperti meteor, dan tinju kanan menghantam tinju dari bombardir. Boom! Mendengung. Kedua pria itu bertemu dengan 2 pukulan tanpa syarat, dan tiba-tiba, badai energi meledak seperti sekelompok sinar cahaya putih dan kemasan. Yue yang perkasa menghancurkan bumi, dan area dengan radius 150 kaki tersapu salju dan debu. Boom boom. Tidak jauh di belakang Tan Yun, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tidak tahan, meledak dan jatuh ke tanah. Batang seperti ember ada di mana-mana. Engah. Ketika Yue menghilang, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Setelah terbang puluhan kaki di udara, Tan Yun jatuh ke hutan yang hancur. Seluruh lengan kanannya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, setetes darah seperti embun, mengalir keluar dari luka. Di lengan kanannya, menetes ke tanah. Batuk. Tan Yun batuk seteguk darah, berdiri dengan goyah, matanya tertuju pada tubuh Ye Tian yang juga berbaring 100 meter jauhnya. Tan Yun, kamu sangat mengejutkanku sehingga kamu bisa berdiri di bawah kekuatan penuhku. Aku akui bahwa kamu membuatku merasa takut. Jika kamu tidak membunuhmu hari ini, begitu kamu dewasa, aku takut orang yang mati akan mati, di masa depan akan ini aku, Ye Tian. Ye Tian menyeringai dan berdiri. Dia mengabaikan seluruh lengan kanannya yang berdarah, dan berjalan menuju Tan Yun dengan penampilan garang. Setiap langkah yang dia ambil, niatnya untuk membunuh sangat kuat. Seperti yang dia katakan, dia menghadapi Tan Yun dengan ketakutan. Bukan kekuatan Tan Yun saat ini yang ditakuti, tapi potensi Tan Yun. Oh, jika kamu ingin membunuhku, terserah kamu untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Saraf Tan Yun menegang, tangan kanannya terbalik, dan pedang panjang melintas dari cincin semesta ke tangan kanannya. Centang untuk centang. Tan Yun mencengkeram gagangnya dengan erat, dan darah di lengannya mengalir ke tubuh pedang di sepanjang gagangnya, jatuh ke tanah setetes demi setetes. Ini adalah musuh terbesar yang dihadapi Tan Yun sejauh ini. Tan Yun bisa melihat dari fakta bahwa Ye Tian membunuh 29 murid dari alam embrio roh tingkat ke-9 sekarang. Bahkan jika dia melakukan langkah penjara besar, dia akan disusul oleh Ye Tian dalam waktu singkat. Hidup dan mati adalah hari ini, Tan Yun memutuskan untuk mencobanya. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda harus pukul 2018. Mengalahkan Ye Tian dan kembali ke sekte hidup-hidup. Pindahkan pedang. Oke, aku akan bersamamu. Ye Tian Cao Tan Yun mendekat, lengan kanannya menjentikkan, dan ketika alam semesta membunyikan cahaya hitam bersinar, pedang lebar hitam yang panjangnya 10 kaki muncul di telapak tangannya. Tan Yun, kamu tidak sebaik aku dalam hal kekuatan fisik. Jika kamu berbicara tentang senjata ajaib, aku adalah senjata spiritual terbaik dengan berat 18.000 kati, dan kamu tidak sebaik aku. Ye Tian tertawa liar dan tiba-tiba melompat tinggi, bertahan. Kekuatan pedang menghancurkan gunung Huasan, dan menebas ke arah Tan Yun dengan kecepatan air pasang. Bab 35 Tantangan Hidup dan Mati. Dengan pedang yang Ye Tian jatuh dari langit, itu mengunci Tan Yun dengan kuat, dan memberi Tan Yun perasaan krisis bahwa tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan keluar. Mengaum. Tan Yun meledak dengan raungan rendah seperti binatang,
melepaskan langkah sucinya, mengayunkan pedangnya untuk menyambutnya. Kapan? Kedua pedang itu saling bertabrakan, percikan api berceceran di mana-mana, dan Ye Tian di udara rendah dibombardir, sementara Tan Yun jatuh, pupilnya tiba-tiba menyusut, tetapi pedang terbang prajurit roh tingkat tinggi di tangannya yang menunjukkan sedikit ketidakterlihatan, retakan. Dalam keadaan normal, meskipun prajurit roh tingkat atas adalah tingkat kecil lebih rendah dari tentara roh tingkat atas, prajurit roh tingkat atas pasti tidak dapat menyerang. Hanya ada satu kasus. Kekuatan pemegang pedang cukup kuat. Hahaha, berikan padaku. Ye Tian adalah pembunuh, berubah menjadi memegang pedang di kedua tangan, petir menukik lurus ke bawah, dan menebas ke arah kepala Tan Yun. Tan Yun sedang terburu-buru, sambil memegang pedang untuk memblokir, sambil memutar kepalanya untuk mencegah pedang itu menghancurkan orang. Kapan? Wah, benar saja, seperti yang diharapkan Ye Tian, setelah pedangnya yang lebar menghancurkan pedang panjang Tan Yun, dia menarik cahaya pedang hitam dan menebas ke arah kepala Tan Yun lagi. Pompa! Tan Yun menghindar dengan putus asa ke kiri, menyemburkan darah, meskipun dia menghindari nasib buruk dari kepalanya yang terbelah. Tetapi bila pedang yang hitam dan tajam menempel di tulang bahu kanan Tan Yun, memotong potongan panjang daging dan darah ke baik lengan, bentangan panjang tulang terbuka. Tan Yun menahan rasa sakit akibat gesekan tulang di lengan kanannya. Pada saat ini, dia telah meninggalkan pengumuman hal-hal penting oleh tetua agung dari pintu belakang selama 1 jam. Hanya ada satu keyakinan di hati saya, dan itu adalah melakukan segala kemungkinan untuk melarikan diri. Dan setelah berhasil melarikan diri, dia kembali. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tidak mau. Jika dia juga memiliki senjata roh yang luar biasa, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan Ye Tian sampai mati. Setelah Tan Yun melompat ke dalam kehampaan, dia melakukan langkah suci harmoni dan melarikan diri dengan kepala tertutup. Setiap kali sosoknya berkedip, dia muncul 15 kaki jauhnya, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei jatuh ke tanah, mengejar Tan Yun dengan ganas. Bentuk tubuhnya yang setinggi 3 meter menyembur dengan aura, lincah seperti monyet, terus-menerus naik turun, dan setiap kali dia melompat, dia melintasi jarak 16 kaki. Ketika Ye Tian mengejar 200 kaki dan muncul 30 kaki di belakang Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan, dan terpaksa mati-matian ingin melawan Ye Tian dengan mengorbankan jiwanya. Tan Yun tidak akan pernah membakar jiwanya jika dia masih memiliki sedikit harapan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Begitu jiwanya terbakar, dia tidak bisa pulih setidaknya selama 1 bulan. Jika musuh terbunuh selama periode ini, hanya ada satu jalan buntu. Bahkan monster-monster tahap pertama di tahap awal dapat dengan mudah menghancurkannya. Menghadapi kematian pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Tepat ketika Tan Yun akan melakukan teknik rahasia, tiba-tiba, bayangan putih terbang di depannya, disertai dengan suara wanita pembunuh, Ye Tian, Tan Yun adalah temanku, jika kamu tidak hentikan, jangan-jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Zhong Wuxiao. Setelah Ye Tian melihat orang itu datang, wajahnya berubah drastis, dan dia segera berhenti, menatap gadis berok putih yang melindungi Tan Yun di belakangnya, dengan ekspresi ketakutan yang tak terkendali di matanya. Kakak senior Zhong Wu, ini dendam antara aku dan Tan Yun, tolong jangan ikut campur. Hah? Setelah Tan Yun berhenti melarikan diri, dia melihat ke belakang dan melihat penampilan Ye Tian yang agak serius di depan Zhong Wuxiao, tidak yakin mengapa. Mungkinkah dia tidak muda? Apakah kekuatannya masih di atas Ye Tian? Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, melihat punggung ramping Zhong Wuxiao, arus hangat mengepul di hatinya. Dia menemukan bahwa ada genangan darah di bawah kaki Zhong Wuxiao, dan darahnya terus bertambah. Jangan pernah berpikir tentang Tan Yun mengetahui bahwa Zhong Wuxiao, yang dipenuhi memar dan hanya 10% dari kekuatan spiritualnya yang tersisa di kolam spiritual, menemukan bahwa dia tidak dikalahkan oleh Ye Tianhou dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, lukanya pecah dan darah mengucur di kakinya. Turun. Dia bahkan lebih tahu bahwa Zhong Wuxiao pura-pura tidak takut pada Ye Tian untuk menyelamatkan dirinya saat ini. Hah? Kau diterima denganku. Ye Tian mendengus dingin, dan segera menatap wajah pucat Zhong Wuxiao, dan akhirnya menatap noda darah di bawah kakinya. Hatinya menjadi tenang dan matanya menjadi semakin dingin.
Kakak senior Zhongwu, itu benar, jika kamu berubah menjadi normal, aku tidak akan menjadi lawanmu bahkan jika kamu berusia 10 tahun. Dan sekarang kamu terluka parah, mengapa aku takut? Betulkah? Zhongwu Xiao tidak mengubah wajahnya. Tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan, masih dengan dingin berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu mencobanya. Ye Tian memandang Zhongwu Xiao yang menjaga Tan Yun, dan pada saat yang sama tidak tahu apakah Zhongwu Xiao terluka parah. Untuk sementara waktu, dia tampak sedikit ragu. Kenapa? Apa kamu tidak berani melakukannya? Zhongwu Xiao melirik Ye Tian, karena aku tidak berani, maka menyingkirlah. Ye Tian memandang Tan Yun di belakang Zhongwu Xiao, tinjunya mengepal dan mencicit, dan akhirnya tinju yang terkepal menjadi rileks, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior Zhongwu, aku tidak melakukan apapun padamu hari ini. Aku takut padamu. Itu karena kakak Linghu selalu mengagumimu dan menjelaskan bahwa dia tidak akan menjadi musuh kapanpun. Aku harap kamu bisa mengerti. Menurut apa yang kamu katakan, haruskah aku berterima kasih pada Linghu Cangkong? Mata Zhongwu Xiao menunjukkan rasa jijik setelah mendengar Linghu Cangkong. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan Ye Tian, dan tiba-tiba melihat ke belakang, menatap lengan kanan Tan Yun yang terluka dengan ekspresi khawatir, dan berkata dengan lembut, maaf, saya terlambat dan menyakiti Anda. Untungnya, tidak apa-apa sekarang, ayo pergi, ayo kembali. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk, datang ke sisi Zhongwu Xiao, dan berjalan berdampingan dengannya menuju susunan teleportasi yang berjarak 300 meter. Tan Yun, ingat itu untukku, kali ini kamu beruntung, lain kali aku akan membunuhmu. Ye Tian menyaksikan Tan Yun pergi, berteriak seperti beruang gila. Yah, aku akan memberimu kesempatan. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menyipitkan mata ke Ye Tian, dan berkata dengan keras, menurut aturan, jika ada kebencian di antara para murid yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat pergi ke platform pertempuran yang menentukan untuk memperjuangkan hidup dan mati. Aku akan menantangmu untuk hidup dan mati hari ini, dan kita akan bertarung sampai mati dalam 3 bulan. Kamu beritahu Linghu Cangkong. Sebelum itu, jangan ganggu Laozi. Mendengar ini, Ye Tian berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa perhitungan Anda. Dengan bakat Anda, sangat mungkin Anda akan dipromosikan ke tahap ke-9 dalam 3 bulan. Pada saat itu, saya takut aku tidak akan menjadi lawanmu. Sesuatu yang licik, mimpimu. Namun, aku bisa menjanjikanmu pertempuran yang menentukan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, lukamu akan cukup sembuh. Ye Tian tidak bisa membantah, kamu hanya punya 1 bulan, tidak lebih dari 1 hari. Jika kamu tidak setuju, maka lakukanlah. Saudara muda Tan, kamu tidak bisa setuju. Zhongwu Xiao buru-buru berhenti sebelum Tan Yun bisa berbicara. Terima kasih suster atas perhatian Anda, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tan Yun tersenyum kecil dan kembali menatap Ye Tian, aku bisa berjanji, tetapi kamu harus berjanji bahwa Linghu Cangkong tidak akan menggangguku lagi selama bulan ini. Oke, aku janji. Ye Tian tiba-tiba merasa sangat bahagia, jadi dia bisa kembali berteman dengan Linghu Brother. Menurutnya, 1 bulan hanya cukup waktu bagi Tan Yun untuk pulih dari cederanya. Adapun apakah dia bisa dipromosikan ke tahap ke-9, dia tidak percaya. Bab 36, Keberuntungan. Ketika Tan Yun dan Zhongwu Xiao berjalan berdampingan menuju formasi teleportasi, setiap langkah yang diambil Zhongwu Xiao, jejak darah tertinggal di kakinya. Terima kasih atas bantuanmu barusan, kalau tidak aku akan sial. Tan Yun berkata dengan tulus. Saudara muda Tan, kamu sopan. Aku akan mati tanpamu. Jika kamu dalam masalah hari ini, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Zhongwu Xiao berterima kasih. Sebelumnya Tan Yun hanya menganggap Zhongwu Xiao sebagai pintu yang sama, sekarang. Dia menganggapnya sebagai teman. Dan di dalam hati Zhongwu Xiao, dia tidak akan pernah lupa bahwa pada saat kera iblis salju membuka taringnya, dia melindungi dirinya di belakang punggungnya. Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu terluka parah? Hampir pada saat yang sama, keduanya saling memandang dan bertanya. Setelah itu, keduanya berkata serempak, tidak apa-apa. 2 kali berturut-turut serempak, senyum muncul di wajah pucat Zhongwu Xiao, yang dengan cepat digantikan oleh warna kesakitan. Jangan agresif, biarkan aku membantumu. Tan Yun berkata, ketika dia hendak membantunya,
dia dengan lembut disela, tunggu. Di mata Tan Yun yang bingung, Zhong Wuxiao mengeluarkan syal sutra putih dari Qiankun Ring dan berbisik, angkat tangan kananmu. Tan Yun melirik Ming Wu, dan mengangkat lengan kanannya yang memperlihatkan tulangnya. Ketika Zhong Wuxiao dengan hati-hati membalut Tan Yun, dia menemukan bahwa meskipun ada keringat yang menetes di dahi Tan Yun, alis Tan Yun tidak berkerut. Jika sakit, katakan saja, itu tidak memalukan. Saat Zhong Wuxiao berbicara, entah kenapa dia merasa bahwa anak laki-laki di depannya adalah seorang pria yang punya cerita. Perasaan ini luar biasa, dan dia merasa seperti itu. Tan Yun tersenyum, mengesampingkan topik pembicaraan, dan berkata dengan lembut, aku akan membantumu. Iya, Zhong Wuxiao mengangguk setelah sedikit ragu-ragu. Samar-samar terlihat bahwa ada sedikit rona merah di wajahnya yang tidak merah. Ye Tian menyaksikan adegan di mana Tan Yun membantu Zhong Wuxiao, dan bergumam dengan keras, sialan Tan Yun, bahkan wanita yang berani disentuh oleh saudara-saudara Ling Hu. Ada juga pelacur yang dikenal sebagai 4 wanita cantik dari pintu luar. Kakak Ling Hu telah mengejarnya begitu lama, dan dia mengabaikan kakak senior Ling Hu. Sekarang membiarkan seorang pria berjalan dengan tangannya benar-benar tidak tahu malu. Zhong Wuxiao didukung oleh Tan Yun. Setelah memasuki gua tempat formasi teleportasi didirikan, Zhong Wuxiao berhenti dan berkata dengan ekspresi khawatir, saudara muda Tan, kamu terlalu ceroboh sekarang. Kamu seharusnya tidak menantang Ye Tian untuk hidup dan mati. Yang terkuat ke-98 di daftar naga. Tan Yun tercengang, apa, dia berperingkat sangat tinggi. Tidak heran aku bukan lawannya setelah aku dipromosikan ke tahap ke-8. Setelah kejutan itu, mulut Tan Yun sedikit terangkat, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan seolah menanggapi Zhong Wuxiao, apakah itu sembrono? Mungkin, saudara muda Tan, katakan yang sebenarnya, apa peluangmu untuk menang dalam 1 bulan? Zhong Wuxiao mengerutkan kening. Tan Yun tampak sangat angkuh dan berkata, meskipun saya tidak tahu berapa banyak peluang yang harus saya menangkan, saya sangat yakin bahwa sayalah yang akhirnya akan turun dari tahap pertempuran yang menentukan hidup-hidup. Zhong Wuxiao memandang Tan Yun, yang penuh percaya diri, dan menasihati, saudara muda Tan, meskipun kemampuan Anda untuk melompati tantangan memang luar biasa, Ye Tian adalah yang terkuat dalam daftar 100 Qianlong teratas. Jangan ambil itu ringan. Di bulan depan, kamu harus cepat pulih dari cedera dan latihanmu. Terima kasih untuk pengingatnya. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu setelah berbicara, dan dengan rasa ingin tahu berkata, kakak senior, aku pikir Ye Tian tampaknya takut padamu. Mungkinkah peringkatmu di daftar Qianlong lebih tinggi darinya? Ya, Zhong Wuxiao mengerang pelan. Meskipun Tan Yun sudah menduganya, setelah Zhong Wuxiao mengakui secara langsung, dia masih terkejut, kakak senior, bagaimana peringkatmu? Tebakan, karena Zhong Wuxiao mungkin akrab dengan Tan Yun, dia tersenyum dan memainkan teka-teki bodoh. Jika adegan ini dilihat oleh orang luar, Anda pasti akan ternganga, bukan? Karena dia dan Mu Meng dikenal sebagai 4 wanita cantik dari pintu luar. Perasaan yang dibawa Mu Mengqi ke murid-murid luar adalah bahwa keindahan gunung es itu dingin seolah-olah bisa menahan orang yang jauhnya ribuan mil, dan Zhong Wuxiao adalah kecantikan yang dingin dan sombong di mata semua murid, dan tidak menempatkan manusia di bawah dunia di mata mereka, bahkan Ling Hu Changkong, yang memiliki kekuatan dan latar belakang bersama, berjuang untuk tidak mencapai hasil. Kurasa peringkatmu sekitar 50, kata Tan Yun. Apakah aku begitu lemah di hatimu? Zhong Wuxiao tersenyum. Apakah ini lemah? Tan Yun terkejut. Yah, murid ke-50 terlalu lemah di depanku. Zhong Wuxiao adalah wanita yang cantik. Mendengar kata, terlalu lemah, Tan Yun tiba-tiba membentak mulutnya dan berkata tanpa ragu, lalu bagaimana peringkatmu dibandingkan dengan Mu Meng, siapa yang peringkat keempat? Huff, dia secara alami bukan lawanku. Zhong Wuxiao tidak tahu apa yang dia pikirkan, senyum di wajahnya menghilang, dan ada jejak kebencian di matanya yang indah. Tan Yun melihat perubahan ekspresinya, dan sepertinya ada semacam kebencian di antara kedua wanita itu. Tan Yun memutuskan untuk melihat setelah melihat Mu Mengqi, dan tertawa, Ling Hu Changkong berada di urutan teratas, Liu Rulong berada di urutan ketiga, dan Mu Mengqi berada di urutan keempat. Karena peringkatmu lebih tinggi dari Mu Mengqi, kamu seharusnya menjadi yang kedua. Petik 2. Setelah Tan Yun tersenyum, kalimat Zhong Wuxiao berikutnya menyebabkan senyum di wajah Tan Yun membeku seketika.
Saudara muda Tan, aku tahu tebakanmu salah. Zhong Wuxiao menyindir, ada orang lain yang menempati peringkat kedua. Saya sebenarnya terikat di urutan ketiga dengan saudara lelaki saya yang saleh. Liu Rulong adalah kakak laki-laki tertuamu. Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menjaga napasnya tetap tenang. Ya, Zhong Wuxiao jelas tidak memperhatikan kelainan Tan Yun, dan terkekeh pada dirinya sendiri. Saudara muda Tan, saudaraku yang saleh adalah naga di antara orang-orang. Meskipun dia acuh tak acuh terhadap orang lain, dia memperlakukanku sebagai saudara perempuan yang saleh. Dia tetap patuh. Petik 2. Saudara muda Tan, bagaimana dengan itu? Saya akan kembali ke sekte nanti dan saya akan memperkenalkan Anda kepada kakak laki-laki saya. Dia pasti akan menghargai Anda karena telah menyelamatkan saya. Tidak menunggu kata-kata Zhong Wuxiao, Tan Yun menyela dengan nada ringan, saya tiba-tiba teringat sesuatu yang mendesak untuk ditangani, saya akan mengambil langkah dulu. Dengan itu, saat Tan Yun berbalik dan melangkah ke formasi teleportasi, wajahnya berubah suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia selamatkan adalah saudara ipar Liu Rulong. Saudara muda Tan, maka kamu harus sibuk, dan ketika aku sembuh, aku akan pergi menemuimu. Ketika Zhong Wuxiao memanggil dengan lembut, sosok Tan Yun telah menghilang dari formasi teleportasi. Apa yang akan sangat mendesak? Zhong Wuxiao bergumam pada dirinya sendiri, sedikit keraguan di wajahnya yang pucat. Setelah Tan Yun tiba di aula gerbang luar ruang dan waktu, dia berjalan keluar dari aula dengan tatapan muram, dan berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, Zhong Wuxiao, aku menyelamatkan hidupmu 3 hari yang lalu. Hari ini kamu membantuku keluar dari bahaya. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang. Kebencian antara aku dan Liu Rulong, jika kamu tidak ikut campur, tidak apa-apa, jika kamu berani campur tangan, aku, Tan Yun, tidak akan pernah lunak. Yang disebut keberuntungan menipu orang, Tan Yun tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia selamatkan adalah saudara perempuan dari musuhnya Liu Rulong. Bab 37 Sentuhan Tan Yun. Tan Yun. Tiba-tiba, suara wanita yang menyenangkan terdengar dari kerumunan yang tak ada habisnya. Tan Yun mengikuti pamornya, dan disertai dengan aroma keperawanan yang menyegarkan, sosok merah melemparkan di lengannya. Mumeng menamparkan dada Tan Yun dengan sepasang tinju merah muda, dan tersedak, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya orang tentangmu? Pada saat ini, para murid di jalan, menyaksikan adegan gadis berbaju merah memeluk Tan Yun, benar-benar jatuh ke dalam ketakutan. Setelah keheningan singkat, ada seruan luar biasa yang membanjiri tangisan gadis rok merah itu seperti air pasang. Ya Tuhan, apakah aku terpesona? Apakah dia kakak seniormu? Junior ini, kamu membacanya dengan benar. Dia adalah kakak seniormu Mumeng. Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak seniormu yang penyendiri benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan tangannya. Ya, ini sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa pria itu? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya. Sudah kubilang, aku tahu siapa orang ini. Dia adalah murid baru yang baru saja menyembah sekte 25 hari yang lalu. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana sistermu terluka. Kakak senior mengirimnya kembali ke kamar kerjanya. Aku menggosok. Tan Yun ini benar-benar tidak takut mati. Kakak seniormu, tetapi kakak senior Murong, dia berani menyentuh wanita yang dia identifikasi. Bukan, juga, anak ini hanya rahim spiritual 8 kali lipat, dan dia tidak terlalu tampan. Bagaimana kakak seniormu bisa melihatnya? Ada keributan di antara kerumunan, semua orang berseru dalam satu kata dan satu kata. Diam semua, adikmu Mengya yang baik keluar dari kerumunan, Suezian, dia memelototi semua orang, kakak seniormu dan kakak muda Tan hanya berteman. Jika kamu berani mengunyah lidahmu, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Suezian adalah yang terkuat ke-128 dalam daftar Qianlong. Ketika semua orang menghadapi omelan, mereka menutup mulut mereka satu demi satu seperti burung yang ketakutan. Kelompok 3 atau 5 pergi ke daftar naga tersembunyi, di tengah kelompok pavilion, mempersiapkan jam dan mendengarkan. Ajaran Penatua Agung. Kakakmu, bukankah aku sudah kembali dengan baik? Jangan menangis. Tan Yun menepuk bahu Mumeng dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menangis lagi, kamu akan menjadi kucing yang dicat. Naik, aku tidak menangis.
Kamu masih tersenyum ketika kamu sangat terluka. Setelah Mumeng meninggalkan lengan Tan Yun, melihat wajah pucat Tan Yun dan luka di lengannya, matanya yang berkaca-kaca mengandung ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Apakah Murong Kun? Itu bukan dia, itu orang dari Ling Hu Changkong. Dua pancaran cahaya dingin terpancar dari mata Tan Yun. Apa ini terjadi? Masalah ini adalah cerita yang panjang, mari kita bicara sambil berjalan. Tan Yun, Mu Menggu, dan Sue Ziyan, dalam perjalanan ke Qianlongbang, mereka membunuh Wei Qi ketika dia ingin membunuh dan memenangkan harta tetapi dibunuh oleh dirinya sendiri. Murong Kun menginstruksikan Han Sanren dan 16 orang lainnya untuk menangkapnya hidup-hidup, tetapi dia dihapuskan oleh dirinya sendiri, dan memerintahkan Hu Changkong memerintahkan Ye Tian dan 33 orang lainnya untuk mengejarnya, dan memberi tahu Mu Menga tentang mereka. Adapun pertempuran yang menentukan dengan Ye Tiansheng, Tan Yun tidak menyebutkannya agar tidak membuat Mu Meng khawatir. Selain itu, Tan Yun tidak menyebutkan apa yang terjadi dengan Zhong Wu Xiao. Menurutnya, mengetahui Zhong Wu Xiao adalah kesalahannya sendiri, dan dia tidak ingin menyebut orang ini lagi. Setelah Mu Mengyao dan Sue Ziyan mendengarkan mereka, mereka membenci Ling Hu Changkong dan Murong Kun pada saat yang sama, mata mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Tan Yun benar-benar memasuki tahap ke-8 embrio roh dalam waktu sesingkat itu. Bahkan lebih tidak percaya bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu menakutkan. Ye Tian bukan murid Dzogchen biasa di alam kelahiran spiritual, tetapi dia adalah yang terkuat ke-98 dalam daftar Qianlong. Putri kedua tidak menyangka Tan Yun bisa lepas dari tangan Ye Tian. Mu Meng mengkhawatirkan Tan Yun, sekarang ada musuh kuat lain seperti Ling Hu Changkong. Red Messages. Ketika Tan Yun sedang berjalan, dia menemukan bahwa Mu Meng bergumam dan berkata, "Ada apa?" "Oh, tidak apa-apa." Sementara Mu Meng berbicara dengan ragu, Yu Guang melihat dan membalut syal sutra putih dari lengan kanan Tan Yun yang terluka. "Kakak seniormu, kamu malu untuk bertanya, aku akan memintamu." Sue Ziyan menatap Tan Yun dengan sepasang aprikot, dan menunjuk ke syal sutra di lengan kanan Tan Yun. "Hei, ini terlihat seperti milik wanita, ada apa denganmu? Akankah ada? Katakan dengan jujur, murid wanita mana yang membalutmu?" Tan Yun tidak ingin menyebut Zhong Wu Xiao, tetapi menghadapi pertanyaan Sue Ziyan, dia masih dengan jujur berkata, "Zhong Wu Xiao, saya memiliki beberapa persimpangan dengannya di Snowy Fierce Valley." "Apa? Dia?" Sue Ziyan meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan marah, "Tan Yun, kamu tidak memiliki hati nurani. Lihatlah kakak seniormu. Selama kepergianmu, kakak senior mengkhawatirkanmu setiap hari, dan dia kuyu. Kamu tidak ingin berpikir, mengapa kami menemukanmu ketika kamu keluar dari kuil ruang dan waktu. Aku memberitahumu, itu karena kakak seniormu mencari di pintu luar, tetapi setelah tidak menemukanmu, dia menebak bahwa kamu pergi ke alam rahasia kecil. Jadi sejak 7 hari yang lalu, dia membawaku untuk menunggu di luar dunia temporal. Istana selama 7 hari 7 malam. Tanpa menunggu apa yang dikatakan Sue Ziyan, Mu Meng menarik Sue Ziyan yang cemas, "Saudari Sue, berhenti bicara. Kakak senior, aku akan mengatakannya." Sue Ziyan masih mengeluh, memanggil namanya secara langsung, "Tan Yun, kamu benar-benar bermain-main dengan Zhong Wu Xiao, penjahat keji berhati ular ini. Apakah kamu terpesona olehnya? Apakah terbalik? Dalam hal kecantikan, meskipun dia juga 4 wanita cantik utama, dia adalah femme fatale yang tidak bermoral." "Ziyan, berhenti bicara." Suara Mu Meng menjadi lebih dingin. "Hah?" Sue Ziyan berhenti berbicara dengan marah. Tan Yun mendengar bahwa Sue Ziyan memarahinya, tapi dia tidak marah, karena Mu Mengya adalah temannya. Dan jika Sue Ziyan tidak memiliki kasih sayang yang mendalam dengan saudara perempuan Mu Mengya, dia pasti tidak akan melampiaskan kemarahannya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun menatap Mu Mengki dengan tatapan kuyu, matanya lembut, dan hatinya terlalu tergerak. Dia tidak pernah berpikir, karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, setelah mencari di setiap sudut pintu luar dengan radius 800 mil, dia tinggal di luar aula temporal siang dan malam, hanya untuk menunggu penampilannya. Ditatap oleh Tan Yun seperti ini, Mu Meng merona pipinya dan tersenyum sambil tersenyum. "Tan Yun, kamu bukan hanya penyelamatku, tapi juga temanku. Sekarang aku melihatmu kembali dengan selamat, aku lega. Apakah itu hanya seorang teman?" Sue Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam.
Apakah temanku dalam keadaan linglung seperti kehilangan jiwaku setiap hari? Selama kamu banyak bicara, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh. Mu Meng menatap Sue Zian dengan tatapan putih. Oke, begitu, teman tetaplah teman. Sue Zian menjulurkan lidahnya dengan nakal, dan mendapati Tan Yun menertawakan dirinya sendiri, mengerang, apa itu? Apakah itu lucu? Sungguh. Bab 38, Marah. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, terdiam beberapa saat, dan berkata, Saudari Sue, Anda telah salah paham. Tidak ada hubungannya dengan Zhong Wu Xiao sekarang, dan tidak akan ada masa depan. Mu Meng yang pintar dari Bing Sue berkata, apakah itu karena kakak laki-lakinya Liu Rulong? Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, 3 hari yang lalu, setelah aku dipromosikan ke embrio roh tahap ke-8 di lembah kesedihan bersalju, aku bertemu dengannya karena dikejar oleh kera iblis bersalju, jadi aku menyelamatkannya. Mengapa kamu menyelamatkannya? Dia pantas mendapatkannya. Biarkan dia mati. Begitu Sue Zian berbicara, dia dipotong oleh Mu Meng, jangan menyela, biarkan Tan Yun melanjutkan. Tan Yun berkata lagi, jadi saya pergi bersamanya. Kemudian, saya kalah dari Ye Tian dan nasib saya tergantung pada seutas benang. Dia membantu saya meninggalkan Snowy Fall Valley. Tanpa dia, saya akan lebih kejam. Saya juga setelah itu. Saya mengetahui bahwa dia adalah saudara perempuan Liu Rulong yang benar. Setelah mendengar seluk-beluk masalah ini, Mu Meng berkata dengan sedikit diam, jika Anda tahu identitasnya, akankah Anda menyelamatkannya? Tan Yun menjawab dengan tegas, tidak. Mu Meng sangat puas dengan jawaban Tan Yun. Sue Zian berkata dengan lugas, masalahnya sudah sangat jelas. Kamu menyelamatkan hidupnya, dan dia akan membantumu lagi, jadi itu benar. Tan Yun, kamu tidak peduli padanya di masa depan, kamu tidak mengerti dia, sama sekali. Tahun lalu, selama pertempuran untuk peringkat Qianlong, dia tahu dia bukan lawan sistermu, tetapi dia menggunakan 3 metode sembarangan untuk memberi saya teh dan obat-obatan sistermu. Akibatnya, sistermu hanya bisa memainkan 80% dari kekuatannya, dan akhirnya kalah darinya. Jika tidak, kakak seniormu sekarang berada di urutan ketiga dengan Liu Rulong, dan dia hanya bisa menjadi yang keempat. Yang lebih menyebalkan adalah dia menyangkal hidup dan matinya setelah itu, yang benar-benar tidak tahu malu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, mengingat Zhong Wu Xiao meminta bantuan ketika dia dikejar oleh monster bersalju. Pada saat itu, setelah melihat bahwa dia tidak mengambil gambar untuk waktu yang lama, dia tidak hanya tidak menyalahkan dirinya sendiri, sebaliknya, dia ingin melompat dari tebing sebelum melakukan bunuh diri, dan ekspresi yang dia buat ketika dia pergi, cepat jelas bukan kepura-puraan. Intuisi memberitahunya bahwa Zhong Wu Xiao seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Dengan ragu, Tan Yun melihat ke samping ke arah Mu Meng dan melemparkan pandangan bertanya. Tan Yun, apa yang dikatakan Suster Junior Sue itu benar? Mu Meng berkata dengan fasih. Yah, sepertinya aku salah paham dengan orang itu. Oke, jangan sebut dia. Tan Yun berkata, dan bertanya, oh, benar, apakah Anda tahu apa yang akan diumumkan oleh penatuamu? Kurasa itu ada hubungannya dengan ujian ngarai meteorit setiap 3 tahun. Aku tidak tahu persis apa itu. Mu Meng berkata dengan jujur. Meteor Canyon hanyalah nama dunia, atau benarkah ada dewa yang telah jatuh? Tan Yun sangat sensitif terhadap kata, dewa. Memang ada yang jatuh. Mu Meng bergumam dengan tegas dan menatap Tan Yun dan berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang. Setelah tetua mengumumkan masalah penting, saya akan membicarakannya secara rinci nanti. Oke, Tan Yun menjawab, diam-diam berpikir, benua hukuman surga hanyalah sebutir gandum di alam semesta yang luas. Masuk akal bahwa Tuhan tidak bisa datang, jadi mengapa tidak hanya datang, tetapi juga jatuh. Pada saat yang sama, di kamar Ling Hu Changkong, Ye Tian berlutut dengan satu lutut, menghadap Ling Hu Changkong, dengan hormat berkata, bawahan tidak kompeten dan gagal membunuh Tan Yun. Tolong hukum dia, bangun dan bicara. Setelah Ling Hu Changkong melambaikan tangannya untuk membiarkan Ye Tian bangun, dia sangat bingung, dengan kekuatanmu, membunuh Tan Yun seperti mengambil sesuatu dari saku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kembalilah ke kakak senior Ling Hu. Meskipun Tan Yun hanya berada di lapisan ke-8 embrio spiritual, dia memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menantang level tersebut.
3 dari 32 bawahan embrio spiritual lapisan ke-9 dibunuh olehnya. Semua orang yang turun meninggal karena dia. Ye Tian berkata dengan kejam. Apa? Ling Hu Changkong tidak segera tenang. Saya ingat Hu Liseng mengatakan kepada saya pada saat itu bahwa Tan Yun membunuh Wei Qi dengan kekuatan ke-7 dari tahap kelahiran spiritual, dan saya memerintahkannya untuk memberitahu Anda untuk membunuh Tan Yun. Tidak peduli seberapa buruk Tan Yun, tidak mungkin semua orang yang kamu bawa mati. Mendengar ini, Ye Tian berkata dengan jujur, Saudara Ling Hu, Tan Yun sekarang tidak hanya dipromosikan ke alam ke-8, tetapi dia juga telah berlatih teknik murid yang mengendalikan pikiran. Dia menggunakan teknik murid untuk mengendalikan 29 orang yang dibawa olehnya, bawahannya melawan bawahannya. Dia terpaksa membunuh 29 orang. Kemudian, bawahan bisa membunuh Tan Yun, tetapi Zhong Wu Xiao muncul, dan hubungannya dengan Tan Yun sangat tidak biasa. Dia mati-matian memblokir bawahannya, dan bawahannya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membunuh Tan Yun. Ketika Ling Hu Changkong mendengar ini, matanya tajam, dan dia berkata dengan tajam, kamu dapat memberitahuku dengan jelas, bagaimana hubungan antara dia dan Tan Yun tidak biasa. Kakak Ling Hu tenang. Ye Tiansu seperti kedinginan, dan Nuonuo berkata, ketika Jam Wu Xiao tampaknya terluka, dia dibantu untuk pergi oleh Tan Yun. Keduanya berperilaku sangat dekat. Keterlaluan. Keterlaluan. Wajah Ling Hu Changkong pucat, pelacur ini biasanya mengabaikanku, dia benar-benar berhubungan dengan pria lain. Ling Hu Changkong memecahkan gelas anggur di tangannya dan meraung, Tan Yun harus mati. Ye Tian, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku ingin mendengar tentang kematiannya dalam 3 hari. Jika kamu tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, jangan ikuti aku di masa depan. Berdebar, Ye Tian buru-buru berlutut, dan berkata dengan gemetar, Saudara Ling Hu, bawahannya sudah setuju dengan Tan Yun. 1 bulan kemudian, mereka akan bertarung sampai mati pada tahap yang menentukan. Tolong beri mereka waktu untuk bulan depan. Saat itu, bawahan akan membunuhnya. Ling Hu Changkong memandang Ye Tian dengan ekspresi muram, dan akhirnya mengangguk dan berkata, jangan mengecewakanku lagi, kamu bisa mundur. Bawahan punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Ye Tian menundukkan kepalanya, mengatakan, Saudara Ling Hu, bawahannya menyaksikan bahwa 16 orang yang dikirim oleh Murongkun ingin menangkap Tan Yun hidup-hidup, tetapi mereka terluka parah oleh Tan Yun. Ye Tian melanjutkan, pada saat itu, bawahannya hanya tahu bahwa Tan Yun telah menyinggung Murongkun, khususnya karena bawahannya tidak tahu apa yang tersinggung. Namun, baru saja, ketika bawahannya meninggalkan kuil ruang dan waktu, mereka melihat bahwa Mu Meng berinisiatif untuk memeluk Tan Yun. Diduga, Tan Yun dan Mu Meng berselingkuh. Ini adalah balas dendam Murongkun. Ini telah terjadi. Mulut Ling Hu Changkong membuat senyum main-main, ini semakin menarik. Seorang murid baru sebenarnya bersinggungan dengan 2 wanita cantik. Hahaha, itu benar-benar semakin menarik. Ini, titik. Pada saat yang sama, lobi di lantai pertama menara Murongkun. Murongkun memandang Han Sanren yang mengerikan di tanah. Setelah menunggu 16 orang, paru-parunya meledak. Sampah. Sekelompok sampah tidak berguna. Tidak mungkin bagimu untuk menangkap individu. Apa gunanya aku menahanmu? Murongkun dengan marah menunjuk Han Sanren, bagaimana kamu setuju denganku? Kamu harus membawa Tan Yun kembali padaku. Kamu adalah hal yang tidak berguna, sialan. Kakak senior Murong, tenangkan amarahmu. Han Sanren meratap dengan keras, si kecil terkutuk, dan si kecil sudah diracuni. Tidak ada banyak waktu tersisa. Kematian kecil itu tidak disayangkan. Saya hanya meminta Anda untuk melihat si kecil. Untuk Anda, untuk demi punggungmu, selamatkan mereka. Han Sanren berkata bahwa mereka secara alami adalah 2 murid yang terluka parah di belakangnya dan 13 murid yang tangan dan paha belakangnya dipatahkan oleh Tan Yun. Murongkun melirik ke-15 murid lainnya yang tergeletak di tanah, dan mengambil napas dalam-dalam, mereka milikmu, dan tentu saja aku milik Murongkun. Aku akan mengatur seseorang untuk membawa mereka sembuh. Sedangkan untukmu, jika kamu tidak bekerja, baik, kamu akan mati. Setelah itu, Murongkun melambaikan tangannya dan menghancurkan hati Han Sanren. Bab 39 Kompetisi Kualifikasi. Setelah Murongkun membunuh Han Sanren, dia memandang 15 orang di tanah dengan keagungan, saya akan mengampuni Anda kali ini.
Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke Penatua ke-9 untuk menyembuhkan luka Anda setelah masalah Penatua utama diumumkan. Petik 2. Terima kasih, Saudara Murong. 15 orang berterima kasih, dan Murong Kun melangkah keluar dari paviliun dan langsung menuju daftar Qianlong. Chen Si. Di tengah kelompok paviliun dengan radius 800 mil, ada ruang terbuka besar dengan lautan manusia, yang besarnya mencapai 1 juta. Tepat di depan ruang terbuka, berdiri prasasti spiritual setinggi 100 meter, di mana nama lebih dari 3.000 orang terukir dengan kuat. Ini adalah pintu luar, daftar Qianlong yang terkenal. Orang-orang yang disebutkan dalam daftar adalah yang terkuat di antara jutaan murid luar. Di sisi kiri dan kanan Qianlong Bang, ada 2 platform tinggi untuk senjata spiritual. Salah satunya adalah daftar pertempuran, dan yang lainnya adalah platform pertempuran yang menentukan untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Zhan Bangtai, seperti namanya, adalah murid luar yang memperjuangkan gelar dalam daftar. Tahap yang menentukan, juga dikenal sebagai tahap hidup dan mati, begitu kedua sisi dari pertempuran yang menentukan berada di atas panggung, hanya satu orang yang akan bertahan pada akhirnya. Jika tidak ada kebencian yang mendalam di antara para murid, mereka hampir tidak akan bertahan, tahap pertempuran yang menentukan. Setelah itu, 10 diaken dari pintu luar, setelah setengah jam, memverifikasi apakah para murid telah tiba seperti biasa. Karena gerbang luar memasok murid gerbang luar, semua dari 12 alam rahasia mencari harta surga dan kekayaan, ada monster periode kesusahan tingkat pertama, jadi setiap bulan, murid yang pergi ke alam rahasia kecil untuk mengumpulkan ramuan dan berburu monster akan memakan korban. Begitu murid itu mati, pelita hidupnya akan padam. Oleh karena itu, diaken dari pintu luar dengan jelas mengetahui jumlah murid yang hidup dari pintu luar. Pada saat ini, yang diverifikasi adalah apakah ada murid yang masih hidup tetapi tidak muncul. Selama verifikasi oleh 10 diaken, Murong Kun datang ke salah satu diaken dan mengatakan bahwa 15 murid sedang menyembuhkan dan tidak bisa datang. Ketika diaken melihat bahwa orang itu adalah Murong Kun, dia langsung setuju dan mencatatnya. Di kerumunan, Mu Menggu, Tan Yun, dan Sue Ziyan berdiri berdampingan. Mu Menggu menunjuk ke seorang pria muda dengan temperamen luar biasa dalam gaun penegak hukum tidak jauh, dengan ekspresi serius. Tan Yun, dia adalah Liu Rulong. Setelah Tan Yun membuat suara, dia menemukan Liu Rulong bergegas ke diaken, mengatakan sesuatu dan pergi. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Liu Rulong memberitahu diaken bahwa Zhong Wu Xiao terluka dan tidak bisa datang. Semuanya, apa yang ingin kamu umumkan hari ini? Apakah ini terkait dengan percobaan ngarai meteorit? Sangat mungkin. Entahlah, hari ini Great Elder akan mengumumkan kapan persidangan akan dimulai. Petik 2. Petik 2. Ketika semua murid membicarakannya, seorang diaken dengan tegas berkata, "Diam, kalian para penatua akan segera datang." Begitu kata-kata itu jatuh, tidak ada suara di tempat terbuka itu. Hai. Tiba-tiba, suara senjata tajam menembus udara, keluar dari kehampaan, dan masuk ke telinga semua orang yang hadir. Tan Yun mengikuti pandangan semua orang ke langit, dan hanya melihat 16 tetua menginjak pedang terbang, dan setelah beberapa saat, mereka terbang ke daftar pertempuran. Beberapa Daobing Xian Feng, beberapa perut buncit, dan beberapa ramah. Tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah roh. Saya sedang menunggu diaken untuk bertemu dengan tetua agung dan semua penatua. 10 diaken di depan ruang kosong membungkuk satu demi satu, setelah verifikasi oleh bawahan mereka, tidak ada murid lain yang tidak hadir kecuali murid yang terluka yang tidak hadir. Segera setelah itu, jutaan murid luar berlutut dan bersujud serempak, berteriak keras, "Aku akan menunggu murid-muridku, bertemu yang lebih tua, dan semua yang lebih tua." Di panggung daftar pertempuran, seorang lelaki tua berambut abu-abu datang ke tepi panggung dengan postur tertawa. Dia tersenyum ramah. Meskipun suaranya ringan, itu jelas terdengar di telinga semua orang, diaken, murid, tidak sopan. Penatua Xie. 10 diaken berdiri di belakang. Di antara jutaan murid luar, ribuan murid baru, termasuk Tan Yun, tahu bahwa lelaki tua itu adalah sesepuh sekte luar. Penatua Xie. Semua murid berdiri serempak, bersiap untuk mendengarkan hal-hal penting yang dikatakan penatua. Murid baru di antara kalian mungkin tidak mengenali orang tua itu. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebelum dia mengumumkan hal yang penting.
Pria tua berambut putih itu melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan penuh amarah, nama keluarga lelaki tua itu adalah Sen, namanya King Qiu. Grand Elder Huang Fu Seng Song Wai Men saya. Kamu dipanggil hari ini karena Raja memanggil orang tua itu kemarin dan memberitahunya tentang ujian di ngarai meteorit, dan hadiahnya telah berubah. Semua mata murid langsung berbinar. Meskipun beberapa orang tahu bahwa mereka tidak dapat memenuhi syarat untuk persidangan, mereka masih merasa emosional, dan hanya beberapa orang yang tertekan. Semua orang sangat ingin tahu bagaimana imbalannya berbeda. Sen King Qiu tersenyum, menjual janggutnya, dan mengejutkan selera para murid. Hehe tertawa, adapun hadiahnya, orang tua itu tidak akan mengungkapkannya. Tetapi lelaki tua itu dapat memberitahu semua orang bahwa hadiahnya 100 kali lebih mahal dari sebelumnya. Bagi para murid yang dapat berpartisipasi dalam persidangan, itu tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar, hadiah besar. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Tan Yun dan murid baru lainnya, meskipun mereka tidak tahu betapa berharganya hadiah percobaan di awal, tetapi setelah mendengar 100 kali, mereka dapat menyimpulkan bahwa hadiahnya pasti sangat bagus. Tepat ketika para murid diam-diam bertanya-tanya apa hadiahnya, Sen King Qiu menatapnya dan berkata dengan keras, selanjutnya, lelaki tua itu mengumumkan waktu spesifik dari pertempuran kualifikasi uji coba meteorite Kenyan tahun ini, dan waktu pembukaan uji coba. Orang tua itu mengumumkan bahwa Januari akan menjadi tanggal dimulainya pertempuran kualifikasi percobaan. Pada saat itu, orang tua itu akan memberitahumu apa hadiahnya. Selain itu, 2 bulan kemudian akan menjadi hari pembukaan uji coba ngarai meteorit. Kamu harus ingat bahwa hanya mereka yang berada di antara 3.000 teratas dalam daftar Qianlong yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ngarai meteorit. Mereka tidak hanya dapat memanen harta surga dan bumi di ngarai meteorit, mereka juga bisa mendapatkan hadiah yang kaya dari sekte. Setiap murid yang belum berhasil masuk ke daftar peringkat Qianlong memenuhi syarat untuk menantang yang kuat di daftar peringkat Qianlong. Jika Anda menang, Anda akan memenuhi syarat untuk uji coba, mengerti? Setelah mendengar ini, para murid membungkuk dan berkata, para murid mengerti. Ya, Sen King Qiu mengangguk puas, dalam waktu singkat ini, lelaki tua itu berharap semua orang akan bekerja keras untuk berkultivasi. 1 bulan kemudian, lelaki tua itu menantikan penampilanmu di daftar pertempuran. Oke, semuanya hilang. Para murid pensiun. Setelah 1 juta murid menanggapi dengan hormat, mereka pergi satu demi satu. Beberapa dari 9 murid teratas dari alam kelahiran spiritual, dan lebih dari 10.000 murid dari alam kelahiran spiritual yang gagal membuat daftar, semuanya. Beberapa dari 9 murid teratas dari alam kelahiran spiritual, dan lebih dari 10.000 murid dari alam kelahiran spiritual yang gagal membuat daftar, semuanya diam-diam memutuskan untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan semua kekuatan mereka dalam waktu 1 bulan. Murid di bagian bawah daftar naga menang dan menggantikannya. Para murid di bagian bawah daftar Qianlong bertekad untuk mempertahankan kualifikasi mereka untuk persidangan tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar. Siapapun yang berani menantang diri mereka sendiri akan dibunuh. Bab 40 Perjudian Pembunuhan. Kakak seniormu, saya mengalami cedera, jadi jangan biarkan saja. Tan Yun berpikir bahwa 1 bulan kemudian, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan dengan Ye Tian. Dia ingin memulai penyembuhan dan mundur tanpa penundaan. Mu Meng meremas bibirnya, dan berkata dengan ekspresi khawatir, Tan Yun, kamu memiliki banyak musuh, dan kamu memiliki luka. Aku tidak mengkhawatirkanmu sendirian. Kamu harus datang kepadaku untuk penyembuhan. Ini, Tan Yun ragu-ragu untuk berbicara. Kenapa? Kamu tidak mau. Mu Meng menatap lurus ke arah Tan Yun, tidak senang dan gugup di wajahnya yang fana. Setelah mengetahui bahwa Mu Meng tidak bahagia, Tan Yun tersenyum cerah, saat aku pergi, aku sering melihatmu sebagai wanita cantik, kenapa aku tidak mau? Hanya saja aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan. Aku tidak peduli, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Saat Mu Meng berbicara, dia menoleh sedikit, matanya mengelak, dan sentuhan rasa malu muncul di wajahnya yang bisa dipatahkan. Sue Zian di samping memandang Tan Yun masih ragu-ragu dan melirik Tan Yun, kakak seniormu adalah rumah anak perempuan, dan dia tidak takut reputasinya rusak. Biarkan kamu tinggal bersamanya, apa yang kamu lakukan sebagai pria besar. Betulkah? Petik 2. Han. Tan Yun merasa tidak bisa berkata-kata, dan terlalu malas untuk berdebat dengan Sue Zian.
Apakah ini benar-benar membosankan? Jika dia pergi, reputasi putrimu Menggu tidak akan terjamin. Begitu Ling Hu Changkong tidak membuat masalah untuk dirinya sendiri karena dia dan Ye Tian memiliki pertempuran yang menentukan setelah 1 bulan, Mu Menggu juga akan menderita. Huff, bocah menganggapmu sebagai kenalan, aku memperingatkanmu, jika kamu berani pergi, aku bersumpah akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Tiba-tiba, suara kebencian yang rendah dan tak berujung terdengar dari belakang Tan Yun. Mu Rongkun berjalan dengan ekspresi muram. Orang yang tidak tahu malu, aku tidak ingin melihatmu, pergi dari sini. Mu Meng melihat ke belakang tiba-tiba, menatap Mu Rongkun dengan sepasang mata yang tidak mengandung emosi. Memikirkan penggunaan ekstasi Mu Rongkun pada dirinya sendiri sebelumnya, Mu Meng tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Hehe, aku benar-benar memutuskan untuk pergi. Tan Yun berkata dengan malu, saya ingin melihat, bagaimana Anda membuat saya menyesal datang ke dunia ini. Beraninya kau. Mu Rongkun menggertakkan giginya, mengangkat tangannya untuk menembak Tan Yun. Wow, sosok Mu Meng melintas, menghalangi tubuh Tan Yun, tanpa ragu, selama saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa melakukan apapun pada Tan Yun. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri, jika tidak, saya tidak keberatan. Saya akan mengalahkannya, Anda dan mengekspos Anda pada kehinaan. Kejahatan semacam ini telah membuat Anda tidak berwajah. Mu Menggu adalah yang terkuat keempat di Qianlong, dan Mu Rongkun hanya ke-10. Mu Rongkun tahu dalam hatinya bahwa bermain dengan Mu Mengkun tidak diragukan lagi sekarang. Oke, sangat bagus. Mu Rongkun bertepuk tangan dan tersenyum marah. Mu Meng, kukatakan padamu, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Kamu tidak tahu malu. Tubuh Mu Meng sering gemetar karena marah. Tan Yun melihat adegan ini di matanya, maju selangkah, dan tersenyum, Meng, sudah hampir sebulan. Kamu belum makan permainan yang aku panggang sendiri untukmu. Aku pikir kamu pasti ingin memakannya. Ayo pergi. Saya memiliki pengetahuan umum tentang anjing gila. Apa yang ingin Anda makan? Katakan saja, saya akan memanggangnya untuk Anda. Ketika Mu Rongkun mendengar panggilan sayang Tan Yun dari Meng Chao, hidungnya hampir bengkok. Namun, langkah Mu Mengki selanjutnya membuatnya semakin marah, seperti tamparan di wajah. Ya, oke, aku ingin makan kelinci dan ikan bakar. Tan Yun, cepatlah, aku tidak sabar. Mata indah Mu Meng bersinar dengan kerinduan, dan dia menelan dengan lembut, mengulurkan tangan dan memegang tangan kanan Tan Yun. Berbalik dan pergi. Tan Yun sengaja marah pada Mu Rongkun. Bukan itu masalahnya, dia benar-benar bernostalgia, dan Tan Yun secara pribadi memanggang rasa permainan untuknya. Tan Yun, lepaskan aku dari tangannya. Mu Rongkun hanya bisa menggeram, menyebar jauh. Para murid yang masih berada di ruang terbuka berhenti untuk menunggu dan melihat. Ketika saya melihat Tan Yun dan Mu Mengki berpegangan tangan, saya tidak terkejut, karena hampir 1 jam yang lalu, Mu Mengki berada di luar kuil ruang dan waktu, dan hal-hal yang Mu Mengki pegang erat dengan Tan Yun sudah menyebar melalui pintu luar. Bahkan Mu Rongkun belum tahu. Para murid tidak terkejut, tetapi memandang Tan Yun dengan rasa iri dan benci. Pada saat yang sama, mereka berpikir bahwa Tan Yun membuat marah Mu Rongkun sedemikian rupa sehingga dia tidak jauh dari kematian. Menghadapi penghinaan itu, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Tidak hanya dia tidak melepaskan Mu Mengchong, tetapi dia memegang cengkeramannya lebih erat. Mu Rongkun, kamu bisa mendengarkanku dengan jelas. Selama aku di sini, kamu tidak ingin bermimpi. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan pergi dengan tangan giok Mu Meng. Mu Mengki tampak malu, membiarkan Tan Yun menarik kepalanya ke bawah, dan suara detak jantungnya berulang. Mu Rongkun, yang cemas dan frustrasi, melihat sekeliling para murid dan meraung, apa yang kamu lihat? Keluar dariku, keluar. Semua murid bubar dengan tergesa-gesa, tetapi satu orang berjalan menuju Mu Rongkun sambil tersenyum tetapi tersenyum. Orang ini bukan orang lain, tetapi lawan harian Mu Rongkun, Ling Hu Changkong. Mengandalkan kekuatan dan latar belakang mereka yang kuat, keduanya telah mengembangkan kekuatan mereka sendiri di pintu luar. Yang disebut satu gunung tidak bisa mentolerir 2 harimau, 2 anak buahnya sendiri sering bertengkar atau bahkan berkelahi, yang juga mengarah pada 2 orang, meskipun mereka bertemu satu sama lain dengan sopan pada hari kerja, mereka diam-diam menunggu satu sama lain untuk mati. Saudara Mu Rongxian,
Itu hanya karena seorang wanita, apakah itu layak untuk marah? Murongkun menatap Ling Hu Changkong dengan wajah memerah, dan mengejek, siapa saudaramu yang saleh? Hari ini orangku terluka oleh Tan Yun di Snowy Fierce Valley, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Tian bisa membunuhnya. Tan Yun meninggal, tapi Zhong Wu Xiao terselamatkan. Sepertinya kamu mengirim Ye Tian untuk membunuh Tan Yun. Hahaha, aku menyarankan kamu untuk mengkhawatirkan wanitamu. Setelah itu, Murongkun berbalik untuk pergi. Berhenti. Wajah Ling Hu Changkong muram seperti tinta. Apa masalah denganku? Murongkun melihat ke belakang, tidak takut, jangan berpikir kamu lebih kuat dariku, aku takut padamu. Ling Hu Changkong berkata sambil tersenyum dan berkata tanpa senyum, kamu baru saja tertawa. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu dalam satu hal. Itu juga bisa dikatakan berjudi. Aku ingin tahu apakah kamu berani. Taruhan. Aku ingin melihat betapa bangganya itu. Murongkun mencibir. Taruhannya adalah 80 juta batu roh tingkat rendah. Ling Hu Changkong melambaikan tangannya. Berapa banyak? 80 juta. Ling Hu Changkong, apakah kamu tergila-gila dengan Ling Hu Changkong? Murongkun memandang Ling Hu Changkong, apakah kamu memiliki begitu banyak batu roh? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika aku kalah, aku akan memberikannya sebanyak mungkin. Sebaliknya, jika kamu kalah, bisakah kamu mengeluarkannya? Ling Hu Changkong bertanya secara retoris. Tentu saja saya tidak punya 80 juta, tetapi kakek saya memilikinya. Apakah itu tidak cukup? Murongkun berkata dengan bangga, katakanlah, apa yang kamu pertaruhkan. Oke, berani. Itu benar-benar layak menjadi cucu dari tetua kedua dari baris pertama jiwa binatang pintu dalam. Sementara Ling Hu Changkong menyanjung palsu, dia berpikir bahwa Ye Tian akan membunuh Tan Yun setelah Januari, jadi dia berkata pelan, karena kamu, aku ingin Tan Yun mati, jadi mari kita lakukan. Dalam sebulan, bagaimana dengan siapapun yang bisa membunuh Tan Yun? Dan siapa yang menang? Ling Hu Changkong, kamu mempermainkanku. Wajah Murongkun dingin, sekarang Tan Yun bersembunyi di Mu Mengging. Aku bukan lawan Mu Mengging. Jika dia bersembunyi selama sebulan tanpa keluar, bagaimana aku bisa membunuhnya? Kamu bisa mengalahkan Mu Meng dan membunuh Tan Yun, tapi aku tidak bisa. Tentu saja, selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak melakukannya sendiri, aku sangat bersedia menerima perjudian, jika tidak, masalah ini tidak akan dibahas. Mendengarkan suara tegas Murongkun, Ling Hu Changkong berpura-pura malu, berpura-pura berpikir dalam-dalam, aku berjanji. Kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu bersumpah. Mata Murongkun berkedip. Ling Hu Changkong put three right fingers together, pointed at the sky, and swore. Ling Hu Changkong menyatukan 3 jari kanan, menunjuk ke langit, dan bersumpah.